Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kawan sebuah legenda. Kali ini saya akan membawakan cerita untuk kalian dengarkan. Sebelum mulai ke ceritanya, saya mohon untuk dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya agar lebih bersemangat lagi membacakan cerita-cerita seru tentang seputaran misteri. Oke, langsung saja kawanku, kita masuk ke alur ceritanya yang berjudul Melintasi dimensi waktu, zaman runtuhnya kerajaan Majapahit. Pagi itu bersamaan dengan kemunculan sang surya dari arah timur, sembari menyiramkan cahaya fajar kuning emasnya. Sudahlah Yunda, tidak ada gunanya kita terus meratap. Sebaiknya kita laksanakan wasiat Maha Guru. Kita kembali ke Padepokan Tirtamaya, Yunda. Ucap Wiraloka sembari memegang pundak Rinjani yang sedang duduk bersimpuh di atas sisa-sisa abu pembakaran jasad Arya Jenggala. Sesaat Rinjani yang menghapus air mata yang terlanjur keluar membasahi pipi. Disusul dia yang mengangkat tubuhnya berdiri, hingga Rinjani yang menatap Wiraloka beserta 60 pendekar Tirtamaya. Kalian pulanglah dulu, bawa Abu Jinasa Romo kembali ke Padepokan Tirtamaya. Ucap Rinjani kepada Wiraloka beserta saudara-saudara seperguruannya. Mbak Yu mau kemana? Kenapa tidak ikut pulang kami kembali ke Padepokan, Mbak Yu? Tanya seorang pendekar mewakili rasa penasaran saudara seperguruan yang lain. Ada yang harus aku urus dulu. Sudahlah, kalian pulang dulu, Jawab Rinjani, disusul ia yang berbalik berjalan hendak menuju ke perkemahan Sekar Buana. Bagaimana ini, Mas? Bisik seorang pendekar kepada Wiraloka. Mbak Yu, kalau kami boleh tahu, urusan apa lagi, Mbak Yu? Teriak Wiraloka mengiringi pertanyaan dari benak saudaranya. Benar, Mbak Yu. Sebaiknya kita sudahi saja, Mbak Yu. Jangan menambah masalah lagi. Rinjani seketika menghentikan langkahnya. Tampak dia yang berpikir hingga sebuah ucapan dia lontarkan untuk saudara seperguruannya. Wiraraga harus dihukum. Semua ini gara-gara dia. Teriak Rinjani meluapkan emosinya, disusul langkah Rinjani yang kembali terayun guna melanjutkan pergi menuju ke perkemahan Arya Binangun. Wiraloka dan para pendekar Tirtamaya terdiam memaku, sampai ia yang mengambil keputusan begitu. Mbak Yu, baiklah kalau begitu kami pergi dulu. Setelah urusanmu selesai, cepat susul kami ya, Mbak Yu. Teriak Wiraloka dari kejauhan kepada Rinjani yang telah berjalan sekitar 20 tombak. Kong Mas, biarkan kami menemani Mbak Yu Rinjani. Ucap pendekar bernama Wirajaya. Sesaat Wiraloka berpikir sampai ia yang mengambil keputusan itu. Baiklah, tapi ingat jangan buat masalah lagi ya dengan Sekar Buana. Setelah membereskan Wiraraga, segera kembali ke Padepokan. Balas Wiraloka kepada Wirajaya. Disusul dia dan 10 pendekar Tirtamaya yang berlari guna menyusul Rinjani yang telah jauh berjalan di depan mereka. Sementara Wiraloka beserta 50 pendekar segera naik ke atas pelana kuda. Arya Binangun bersikap bijaksana dengan meninggalkan sekitar 60 kuda untuk digunakan murid-murid Arya Jenggala untuk pulang ke Padepokan Tirtamaya. Sesaat di depan perkemahan Sekar Buana terlihat Wiraraga yang sedang duduk bertekuk lutut bersama 200 prajurit gelang-gelang yang berhasil tertangkap. Di bawah todongan, mereka dipaksa diam tak berkutik, sampai Arya Binangun serta para pembesar padepokan yang keluar dari dalam tenda setelah sebelumnya berunding tentang hukuman apa yang pantas untuk Wiraraga beserta para prajurit gelang-gelang.
Para petinggi padepokan ingin Wiraraga dipancung di depan 200 prajuritnya sebagai peringatan. Sampai Arya yang memutuskan ingin melepas Wiraraga dikarenakan janjinya kepada Mahaguru Tirtamaya. Bagaimana Guru? Apa tidak ada masalah melepas bajingan itu? Ucap Kamandaka sepertinya meragukan keputusan Arya Binangun. Sampai Rinjani dan sesepuh pendekar Tirtamaya yang datang ke tempat itu. Mahaguru, berikan Wiraraga kepadaku. Ucap Rinjani kepada Arya Binangun. Jangan lancang kamu Rinjani. Sudah bagus Mahaguru tidak menumpas kalian semua. Teriak Kamandaka yang marah karena merasa Rinjani ingin menawar. Untuk apa kamu Rinjani mau minta Wiraraga? Tanya Arya Binangun penasaran dengan permintaan Dewi Rinjani. Wiraraga harus mati di tanganku, Mahaguru. Jawab Rinjani penuh dengan amarah. Seketika mereka yang mendengar ucapan Rinjani kebingungan. Sementara Wiraraga yang ketar-ketir di mana nyawanya sedang terancam. Arya Binangun tersenyum sampai ia yang memberi perintah kepada Kamandaka. Ki Kamandaka, lepaskan Wiraraga. Baik Mahaguru. Ucap Kamandaka menerima perintah dari pimpinan mereka. Disusul pedang yang terayun guna untuk memotong tali yang digunakan untuk mengikat tangan Wiraraga. Sesaat tambah Wiraraga yang bangkit. Wiraraga bajingan, lawan aku sekarang. Oh, apa maksud semua ini nih Mas Rinjani? Wiraraga, semua ini gara-gara kamu. Sebaiknya kamu bersiap mati di tanganku. Teriak Rinjani penuh amarah dan kekesalan. Sesaat Wiraraga yang menatap ke arah Rinjani beserta 10 saudara seperguruannya. Hingga dia menatap Arya Binangun yang sedang berdiri dikelilingi oleh petinggi padepokan Sekar Buana. Mahaguru, jika aku berhasil membunuh wanita jalang itu, apa aku bisa pergi dari sini dengan selamat, Mahaguru? Lancang kamu Wiraraga. Teriak Dharmajaya yang tidak terima Wiraraga melakukan tawar-menawar. Tidak apa Ki, biarkan dia lanjut bicara. Ucap Arya Binangun kepada Dharmajaya. Lanjutkan Wiraraga. Setidaknya jangan biarkan 10 murid bodoh itu menuntut balas atas kematian Rinjani. Arya Binangun menatap Rinjani beserta 10 pendekar yang berada di belakang perempuan itu. Bagaimana Dewi Rinjani? Semua itu tergantung keputusanmu. Baik, jika kamu bisa menang dariku, Wirajaya serta saudara yang lain tidak akan menuntut balas kepadamu. Mbak Yu, jangan gegabah. Ucap Wirajaya disambut tatapan tajam Rinjani kepadanya. Tatapan yang membuat Wirajaya serta saudara-saudaranya yang seketika menundukkan kepala karena takut akan Rinjani. Sesaat kemudian bersama posisi Sang Surya yang telah mulai meninggi, Rinjani dan Wiraraga memasang kuda-kudanya. Tampak Rinjani yang memainkan pedang di tangannya dan sementara Wiraraga yang memasang kuda-kuda bertahan dengan tangan kosong. Di mana dipersiapkan untuk menyambut serangan dari Rinjani. Hingga Rinjani yang berlari ke arahnya sembari menghunuskan pedangnya. Disusul sebuah tebasan dari samping yang Rinjani berikan. Dengan cepat Wiraraga menghindar ke bawah, disusul gerakan berputar Rinjani dengan pedang yang terayun. Wiraraga sepertinya telah mengenal baik setiap gerakan jurus pedang Rinjani. Berkali-kali Rinjani mengayunkan pedangnya, berkali-kali pula Wiraraga berhasil menghindarinya. Rinjani menyerang dalam kondisi emosi hingga dengan mudah mampu ditebak oleh Wiraraga. Sampai saat di mana Wiraraga berhasil menangkap serangan pedang Rinjani, kemudian merebutnya. Hingga disusul sebuah tusukan yang ia berikan kepada Rinjani. Lihat darah yang keluar dari perut Rinjani. Sesaat dengan perasaan bangga Wiraraga mencabut pedang dari perut Rinjani.
Disusul sebuah tendangan yang Wiraraga berikan mengakibatkan tubuh Rinjani yang terpental ke belakang. Wiraraga berbalik berjalan menuju Mahaguru Arya Binangun. Mahaguru, penuhi janjimu, ucap Wiraraga kepada Arya Binangun. Wiraraga terlalu cepat berbangga diri hingga ia tak memperhatikan Rinjani yang bangkit. Rinjani, tangkap! Teriak Wulandari sembari melempar pedang ke arah Rinjani. Wiraraga terkejut, disusul dia yang membalikan badan sampai sebuah tebasan yang Rinjani berikan ke arah leher Wiraraga. Sesaat Wiraraga yang gemetar memegangi lehernya hingga darah yang keluar dari leher Wiraraga disusul kepala Wiraraga yang menggelinding di atas tanah. Bersamaan tubuh Wiraraga yang jatuh berlutut kemudian ambruk dengan darah yang muncrat mengalir deras membasahi tanah. Hari itu sepertinya Sang Hyang Widi telah muak dengan Senopati Wiraraga yang selalu bersikap jumawa di atas muka Dewi Pertiwi. Senopati Wiraraga yang sebelumnya berambisi menumpas Sekar Buana dikarenakan konflik selama puluhan tahun antara pihak Kadipaten Gelang-Gelang dengan pihak Padepokan Sekar Buana. Sebuah konflik yang lumrah terjadi kala itu di mana dua kekuatan berdiri di tempat yang sama. Sesaat senyum mengembang di wajah Rinjani, menggambarkan rasa puas karena bisa membalaskan rasa sakit hatinya. Sampai Rinjani yang menyeringai karena merasakan sakit disusul Rinjani yang jatuh berlutut sembari menekan luka di perutnya. Sebuah luka tusukan yang tadi sempat diberikan oleh Wiraraga. Mbak Yu! Teriak Wirajaya beserta 10 pendekar. Disusul mereka yang berlari menyongsong tubuh Rinjani. Dengan cepat Wirajaya menangkap tubuh Rinjani sebelum tubuh cantik itu jatuh menyentuh tanah Pertiwi. Mbak Yu, bertahanlah. Mari kita pulang ke Padepokan, Mbak Yu, ucap Wirajaya menangisi Dewi Rinjani yang sedang terbaring di atas pangkuannya. Rinjani hanya mampu melempar senyuman kepada adik seperguruannya itu. Arya Binangun berjalan mendekat bersama Wulandari, disusul para pendekar Tirtamaya yang memberi Arya Binangun serta Wulandari tempat guna untuk duduk. Terima kasih Mahaguru, ucap lirih Rinjani kepada Arya dan Wulandari. Karena berkat pedang dari Wulandari, Rinjani berhasil menghabisi Wiraraga. Wulandari menganggukkan kepala sembari tersenyum kepada Rinjani sampai Arya Binangun yang ngangkat bicara. Dewi, sebaiknya kamu bertahan, ucap Arya Binangun sembari merobek baju yang sebelumnya menutupi bagian perut di mana luka Rinjani berada. Mahaguru Arya Binangun berniat melihat seberapa parah luka wanita itu. Mahaguru, jaga sikapmu, teriak Wirajaya sembari memegang tangan Arya Binangun agar tidak meneruskan niatnya. Maaf Tuan, biarkan aku melihat lukanya. Siapa tahu nyawanya bisa ketolong Tuan, ucap Arya Binangun kepada Wirajaya. Wirajaya berpikir sejenak sampai pemuda itu yang perlahan melepas pergelangan tangan Arya Binangun setelah mengetahui niat baik Arya Binangun. Bagaimana Kang Mas? Tanya Wulandari penasaran dengan keadaan Rinjani. Sepertinya masih bisa kita tolong Wulan. Benarkah Mahaguru? Tanya Wirajaya mewakili saudara seperguruannya yang sedang dihinggapi kecemasan atas nasib Rinjani. Sebaiknya kita bawa Dewi Rinjani ke dalam tenda. Arya Binangun yang berdiri sembari mengangkat tubuh Dewi Rinjani. Di saat di dalam tenda, terlihat Arya Binangun yang meletakkan tubuh Rinjani yang sedang pingsan. Disusul dia dan istrinya yang bergegas keluar meninggalkan Rinjani yang sedang ditemani oleh Wirajaya beserta beberapa pendekar Tirtamaya. Tak butuh waktu lama, Wulandari dan Arya kembali sembari membawa obat ramuan serta air hangat. Sebaiknya kalian keluar dulu, perintah Wulandari kepada Wirajaya beserta beberapa pendekar yang sedari tadi menjaga Rinjani.
Baik, Nyai. Ucap Wirajaya sembari berjalan keluar dari tenda. Wulan, ambilkan selimut itu. Tak butuh waktu lama, Wulan datang dengan kain jarik guna menutupi tubuh Rinjani dengan kain itu. Sesaat tampak Wulandari yang membentangkan kain guna menutupi tubuh Rinjani. Arya Binangun ditemani oleh istrinya membersihkan luka Rinjani. Ditutup ramuan antiseptik yang Wulandari oleskan ke luka Rinjani. Hampir setengah jam Arya Binangun serta Wulandari mengobati luka Rinjani. Sementara di luar tenda, Wirajaya beserta 10 pendekar Tirtamaya sedang menunggu dengan cemas kabar dari Dewi Rinjani. Hingga Arya Binangun yang keluar dari dalam tenda yang segera disambut Wirajaya dan saudaranya. Bagaimana Mahaguru? Bagaimana dengan keadaan Mbak Yu Rinjani? Tanya Wirajaya kepada Arya Binangun. Rinjani sebentar lagi akan pulih. Sekarang biarkan dia beristirahat terlebih dahulu. Ucap Arya Binangun kepada Wirajaya beserta 10 saudaranya. Terima kasih Mahaguru Arya Binangun. Ucap Wirajaya sembari menjatuhkan diri berlutut kemudian menyembah Arya Binangun dan diikuti 10 saudaranya yang melakukan hal serupa. Berdirilah kalian. Tidak ada gunanya kalian seperti ini. Kalian sebaiknya berdoalah kepada Sang Hyang Widi agar Dewi Rinjani segera sembuh seperti sedia kala. Ucap Arya Binangun dengan tegas, mengangkat tubuh Wirajaya agar bangkit dan tidak menyembahnya lagi. Hingga langkah Arya menuju ke tempat di mana Kamandaka beserta para petinggi Padepokan Sekar Buana yang sedang menunggu kedatangan Arya Binangun untuk memutuskan apa yang mereka lakukan kepada 200 tawanan perang. Sesaat di tempat di mana tadi Rinjani dan Wiraraga bertarung. Mahaguru, bagaimana dengan mereka sekarang? Tanya Kamandaka. Sebaiknya lepaskan mereka. Perintah Arya Binangun kepada Kamandaka beserta para petinggi Padepokan lainnya. Kenapa harus dilepaskan Mahaguru? Tanya Ki Dharmajaya yang sepertinya takut mereka nanti akan kembali menuntut balas. Arya Binangun menatap tajam para petinggi Padepokan Sekar Buana. Lantas, apa yang harus kita lakukan kepada mereka? Katakanlah. Mereka seketika menundukkan kepala karena bingung harus menjawab apa. Ki Dharmajaya, apa kamu tega membunuh 200 prajurit yang sudah tak berdaya itu? Ucap Arya Binangun sembari menatap Dharmajaya. Ki Jatmiko, apa menurutmu kita harus menunggu di sini, menunggu utusan gelang-gelang datang? Dan berapa lama kita harus bertahan di sini? Menunggu adipati busuk itu mengumpulkan harta tebusan dengan memeras rakyatnya sendiri. Apa kalian tega? Sesaat tampak para petinggi Padepokan yang saling bertukar pandangan sampai Kamandaka yang angkat bicara mewakili semua saudaranya. Baik, kami ikut semua keputusan Mahaguru. Ucap Kamandaka mewakili saudara-saudaranya. Sekarang lepaskan mereka. Sendika dawuh Mahaguru. Ucapan serentak dari puluhan petinggi Padepokan Sekar Buana tanpa keraguan. Disusul Kamandaka yang memberi perintah agar para cantrik melepaskan tali yang sebelumnya mengikat tangan 200 prajurit gelang-gelang. Prajurit, pergilah kalian kembali ke Kadipaten. Bawa jasad Senopati Wiraraga serta sampaikan pesanku kepada Adipati. Katakan padanya, Padepokan Sekar Buana masih punya pedang jika ingin berani macam-macam. Ucap Arya Binangun kepada 200 prajurit yang sedang tertunduk di hadapannya. Pergilah dan jangan kembali. Teriak Arya Binangun dengan tegas sembari menunjuk ke arah Kadipaten gelang-gelang berada. Sendika dawuh Mahaguru. Terima kasih Mahaguru atas kebaikanmu. Ucap mereka serentak disusul mereka berjalan kembali menuju ke Kadipaten gelang-gelang.
sembari menggotong tandu di mana jasad Wiraraga terbaring tak bernyawa. Sementara di pinggiran sungai Bengawan yang berjarak puluhan kilometer dari posisi Arya Binangun, terlihat Ki Supala beserta rombongan yang sedang menunggu dengan cemas kabar dari medan perang. Sambil seseorang penunggang kuda yang datang ke tempat itu, seketika Ki Supala dan yang lain berdiri menyambut kedatangannya. Seorang cantrik yang diutus Arya Binangun guna menyampaikan warta kemenangan perang, sembari menyampaikan perintah agar Ki Supala beserta yang lain menunggu sembari menyiapkan rakit guna digunakan untuk menyeberang badan sungai Bengawan. Hormat hamba guru. Ucapan murid yang sedang memberikan hormat sembah sungkem pada gurunya. Sudah, bangunlah. Ada apa kamu kemari? Tanya Ki Supala kepada cantrik yang sedang berdiri di hadapannya. Kita sudah menang perang, guru. Ucap cantrik mengabarkan berita kemenangan pihak Sekar Buana setelah berhasil mengalahkan Kadipaten Gelang-Gelang yang didukung oleh para padepokan Tirtamaya. Sesaat tampak mereka yang mendengar saling bertukar pandangan. Disusul mereka yang memasang mimik wajah menggambarkan kebahagiaan menyambut berita kemenangan perang yang telah diraih oleh Sekar Buana. Benarkah itu? Tanya Pancala yang ikut rombongan Ki Supala, memaksa cantrik itu menoleh sesaat. Benar, kita menang telak. Teruskan ceritamu. Perintah Ki Supala. Sesaat tampak cantrik itu yang menceritakan perihal kejadian saat di medan perang, di mana Mahaguru Arya Binangun berhasil mengalahkan Mahaguru Arya Jenggala, sampai saat Kamandaka dan Aditya yang berhasil memporak-porandakan barisan pendekar Tirtamaya yang sedang dipimpin oleh Wirabumi dan Wirabuana. Hingga cantrik itu yang mengabarkan kematian Ki Aditya beserta 80 pasukan Sekar Buana. Dimas Aditya, ucap Ki Supala yang teringat akan mendiang adik seperguruannya. Sesaat Ki Supala tampak kaget menatap tajam cantrik di hadapannya. Apakah Mahaguru memberikan perintah kepada kami? Tanya Ki Supala yang sepertinya sudah tidak sabar menjalankan mandat tugas dari pemimpinnya. Ampun guru, Mahaguru memerintahkan Guru Supala beserta yang lain menunggu di sini dan membuat rakit untuk nanti digunakan untuk menyeberang, guru. Ki Supala tersenyum bahagia sampai ia yang mengumpulkan anggota rombongannya. Ki Supala membagi rombongannya menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama dipimpin Pancala dengan anggota sekitar 30 cantrik yang bertugas mencari bambu-bambu yang ada di sekitaran pedalaman hutan sungai Bengawan. Sedang sisanya tinggal bersama Ki Supala bertugas membuat rakit. Sementara itu berjarak puluhan ribu tombak dari tempat Ki Supala, nampak murid Ki Aditya yang sedang berkumpul menunggu Pitaloka mengaturkan niatnya kepada Mahaguru Padepokan Sekar Buana. Pitaloka beserta 20 murid Ki Aditya yang memutuskan hendak pulang ke Daha sembari membawa abu jenazah ayahandanya guna memakamkannya di sana. Pitaloka, apa kamu memang harus pergi? Tanya Wulandari yang sepertinya berat melepaskan kepergian sahabat masa kecilnya itu. Wulan, maaf, aku memang harus pergi. Tapi aku janji secepatnya, Wulan. Aku akan segera menyusulmu ke Talun. Sesaat tampak 2 sahabat yang bertukar pelukan satu sama lain, sampai mereka yang melepas pelukannya dan disusul Pitaloka dan saudara-saudaranya yang naik ke atas pelana kuda. Lambaian tangan Wulandari kepada wanita cantik itu guna melepas kepergian sahabatnya. Terlihat Pitaloka yang menoleh sesaat sembari tersenyum kepada Wulandari yang sedang berdiri bersama suaminya sampai sosok Pitaloka dan saudara-saudaranya hilang di kejauhan. Wulan, sudahlah, jangan menangis.
Ucap Arya Binangun menenangkan Wulandari yang sedang memeluknya sembari mengeluarkan air matanya. Kenapa Pitaloka harus pergi, Kang Mas? Wulan, Pitaloka harus melakukan bakti terakhirnya kepada Ki Aditya. Percayalah Wulan, sahabatmu itu akan menepati janjinya. Ucap Arya Binangun menenangkan Wulandari yang sedang larut dalam kesedihan karena ditinggal sahabat masa kecilnya yang baru beberapa bulan yang lalu ditemukannya. Sesaat tampak Arya Binangun dan Wulandari yang melangkah menuju tenda guna memeriksa keadaan Rinjani. Hingga Wirajaya beserta 10 pendekar Tirtamaya yang datang guna berpamitan hendak membawa pulang Rinjani ke Tirtamaya. Sebaiknya biarkan Dewi Rinjani di sini. Setelah lukanya benar-benar pulih, kami akan mengantarnya pulang. Ucap Arya Binangun yang khawatir akan terjadi infeksi pada luka Dewi Rinjani. Sesaat tampak mereka yang saling bertukar pandangan hingga Wirajaya yang angkat bicara mewakili saudara-saudara mereka. Apa boleh saya tinggal menemani Mbak Yu Rinjani? Tanya Wirajaya yang menyayangi Rinjani seperti kakaknya sendiri. Tentu Tuan. Tuan akan jadi tamu kehormatan Padepokan Sekar Buana nantinya. Ucap Arya Binangun sembari tersenyum kepada bekas musuhnya. Tampak mereka yang tersipuh malu menerima perlakuan Arya Binangun yang sebelumnya menjadi musuh mereka. Terima kasih ya Maha Guru. Ucap mereka sembari memberi hormat sungkem kepada Arya Binangun. Sesaat kemudian 10 pendekar Tirtamaya yang meninggalkan perkemahan Sekar Buana hingga kembali ke Padepokan, meninggalkan Rinjani dan Wirajaya. Waktu bergulir dengan sangat cepat. Terlihat cahaya lembayung senja yang sedang bersinar terang di langit sebelah barat. Pertanda sang surya yang sebentar lagi akan menyelesaikan tugasnya menyinari tanah Jawa Dwipa. Sementara di dalam tenda, Rinjani yang sedang terbaring tak berdaya, sampai perlahan dia yang terbangun disusul wanita itu mencoba duduk. Apa yang terjadi? Di mana ini? Pertanyaan yang timbul di benak Rinjani. Sesaat dia yang merasakan sakit di perutnya. Rinjani menyeringai menahan rasa sakitnya hingga ia menatap ke arah tubuhnya. Rinjani yang sadar seorang telah mengganti bajunya. Sampai Wirajaya yang datang ke dalam tenda guna menaruh lampu penerangan di sana. Mbak Yu sudah sadar. Ucap Wirajaya kegirangan. Wirajaya, di mana ini? Tanya Rinjani terbata-bata. Sepertinya Wirajaya tak mendengar pertanyaan Rinjani. Terlihat ia yang melangkah pergi keluar tenda guna menemui Arya Binangun serta Wulandari yang sedang melaksanakan sembahyang maghrib tak jauh dari tenda. Maha Guru, Mbak Yu sudah siuman. Teriak Wirajaya kepada Arya Binangun yang sedang khusyuk dalam sholatnya. Hei, apa kamu bodoh? Guruku sedang sembahyang itu. Teriak Balapati yang datang bersama saudaranya Argasena. Wirajaya terdiam sesaat memikirkan ucapan Balapati. Maksud kalian apa? Tanya Wirajaya dengan nada tinggi. Kalian sudah kalah, masih berani lancang. Sindir Argasena. Maksud kalian apa sebenarnya? Tanya Wirajaya yang mulai tersulut emosi. Sepertinya terjadi kesalahpahaman antara mereka. Sesaat Wulandari yang berjalan cepat ke arah ketiga pendekar itu. Hei kalian, sudah tahu ada orang sembahyang. Kenapa kalian masih teriak-teriak seperti orang gila? Dengan menjewer telinga dua murid suaminya. Oh ampun Nyai, semua ini ulah Wirajaya. Ucap Balapati sembari menunjuk arah Wirajaya berdiri. Wirajaya terkejut, sepertinya ia ketakutan. Tampak dari dia yang mundur beberapa langkah takut Wulandari menjewernya.
hingga tanpa sengaja Wirajaya yang menabrak tubuh Arya Binangun yang sedang berjalan di belakangnya. Wirajaya terkejut. Ia menarik pedang yang tersarung, bermaksud membela diri sampai ia yang sadar pemuda itu adalah Mahaguru Arya Binangun. Maaf Mahaguru, aku tidak sengaja, ucap Wirajaya dengan membuang pedangnya. Tindakan Wirajaya disambut senyum hangat oleh Arya. Pertanda dia tak mempersoalkan itu semua. Ada apa Tuan? Tanya Arya Binangun. Mbak Yu Rinjani sudah siuman Mahaguru, ucap Wirajaya penuh semangat. Alhamdulillah. Ya udah Tuan, mari kita ke sana, ucap Arya Binangun sembari tersenyum gembira menyambut berita yang ia dengar. Arya Binangun hendak memeriksa keadaan Rinjani. Ulan, panggil Arya Binangun kepada istrinya. Disusul Arya yang berjalan meninggalkan tempat itu bersama Wirajaya. Wulandari sepertinya menikmati saat dia bisa melampiaskan kekesalannya hingga wanita itu yang mendengar panggilan dari suaminya. Ampun Nyai, ampun, sudah Nyai, guru memanggilmu, ucap Argasena sambil menahan rasa sakit di telinganya. Sudah, jangan bohong, teriak Wulandari kepada Argasena yang sedang berlutut di kakinya. Benar Nyai, Dimas Argasena tidak bohong, Mahaguru memanggilmu. Imbuh Balapati membenarkan ucapan saudaranya. Wulandari sesaat menoleh ke arah Arya Binangun sampai wanita itu yang melepaskan kuping Balapati dan Argasena. Kang Mas tunggu, teriak Wulandari sembari berlari mengejar suaminya. Balapati dan Argasena saling melempar pandangan. Disusul sepasang kakak beradik itu yang berjalan meninggalkan tempat itu sembari memegang kuping yang memerah akibat jeweran keras Wulandari. Sesaat tampak Arya Binangun ditempani Wirajaya masuk ke dalam tenda yang digunakan untuk merawat Rinjani. Sampai Wulandari yang datang menyusul sembari membawa wadah berisi air hangat untuk Rinjani. Dewi, bagaimana dengan lukamu? Tanya Arya Binangun kepada Rinjani sedang bersender di tiang tenda. Rinjani menatap tajam Arya Binangun, sepertinya masih ada sedikit dendam di hatinya. Mbak Yu, ditanya kok malah diam. Rinjani terdiam sesaat sampai ia melempar sebuah pertanyaan kepada Arya Binangun. Apa Mahaguru yang mengobatiku? Tanya Rinjani sembari menatap tajam Arya Binangun. Tentu saja Mahaguru Mbak Yu, memang siapa lagi yang bisa? Saut Wirajaya sembari tersenyum kepada Rinjani. Wirajaya, sebaiknya kamu diam, ucap Rinjani sembari menatap tajam kepada saudara seperguruannya itu. Wirajaya menundukkan kepala takut akan tatapan Rinjani. Jadi apa Mahaguru yang menggantikan bajuku? Tanya Rinjani sesekali lagi kepada Arya Binangun. Sebuah pertanyaan yang mampu membuat Arya Binangun diam 1000 bahasa. Tenang Dewi, aku tadi bersama Kang Mas. Aku berani menjamin Kang Mas Arya Binangun tidak berbuat macam-macam kepadamu, ucap Wulandari mencoba melindungi suaminya. Sesaat Rinjani menatap ke arah sepasang mata Arya Binangun sampai wanita itu yang terkesima oleh tatapan penuh kelembutan di wajah tampan nan rupawan dari seorang Arya Binangun. Seketika wajah cantik Rinjani berubah memerah karena tersipu malu dengan wanita itu yang menundukkan kepalanya. Wulandari tidaklah bodoh, terlihat dari dia yang menatap penuh kekesalan ke arah Rinjani. Dewi, bolehkah saya periksa lukamu? Ucap Arya Binangun kepada Rinjani yang segera disambut anggukan oleh wanita itu.
Sesaat tampak Arya Binangun yang menyingkap kain menutupi bagian perut Rinjani. Disusul Arya yang membuka kain yang menutup luka Rinjani. Sampai Arya Binangun yang melihat ramuan serta luka Rinjani yang mulai mengering. Arya segera membersihkan luka Rinjani dengan air hangat yang tadi dibawakan oleh Wulandari. Rinjani merasakan geli bercampur rasa sakit sampai ia yang memegang tangan Arya Binangun. Wulandari terkejut melihat pemandangan di depan matanya hingga wanita itu yang menghela nafas panjang. Setelah Arya Binangun mengangkat tangan Rinjani agar ia bisa kembali bekerja. Sampai ramuan baru yang Arya Binangun oleskan, Rinjani kembali merasakan rasa nyeri bercampur perih. Disusul wanita itu yang memegang tangan Arya Binangun untuk kedua kalinya. Wulandari sepertinya mulai tersulut emosi. Sebuah cubitan yang ia berikan ke arah pinggang suaminya. Arya Binangun menundukkan kepala merasakan sakit di area pinggangnya hingga Arya Binangun yang segera menarik tangannya. Sesaat tampak suasana canggung di dalam tenda. Hingga Arya Binangun yang kembali membalut luka Rinjani dengan sobekan kain jarik baru. Terima kasih Maha Guru, ucap Rinjani sembari melempar senyuman kepada Arya Binangun. Wulandari yang merasakan kepanasan segera meninggalkan tempat itu. Dewi, jangan banyak bergerak dulu ya, sebelum lukamu menutup sempurna, ucap Arya Binangun sembari berjalan meninggalkan tenda Rinjani. Arya Binangun berjalan cepat menyusul Wulandari yang sedang merajuk. Sampai pemuda itu yang menemukan Wulan yang sedang berdiri sambil menatap arah bintang-bintang yang bertaburan di luasnya langit cakrawala. Sesaat Arya Binangun memeluk Wulandari dari belakang, sebuah pelukan yang mampu membuat seorang Wulandari terkejut. Sampai wanita itu yang tersenyum mengetahui suaminya yang memeluknya. Wulan tidak suka kamu terlalu dekat dengan Rinjani, ucap Wulandari menyampaikan perasaannya. Apa kamu cemburu, Wulan? Mulai besok, biar Wulan yang mengurus Rinjani, Kang Mas cukup memperhatikan dari jauh saja, pinta Wulandari yang disambut senyuman oleh Arya Binangun. Sesaat tampak sepasang suami istri itu menghabiskan waktu bersama sembari menatap indahnya langit yang sedang ditaburi ribuan bintang-bintang. Arya Binangun beserta Wulandari menghabiskan malam bersama meninggalkan tempat itu. Sementara di bawah kaki Gunung Lawu terlihat rombongan Padepokan Sekar Buana yang sedang bersiap guna melanjutkan perjalanannya kembali menuju arah barat di mana Kadipaten Sedayu berada. Terlihat ratusan cantrik dan pendekar Sekar Buana yang sedang sibuk mempersiapkan kuda-kuda mereka. Mereka hendak bermaksud kembali melanjutkan perjalanan yang sempat tertunda dikarenakan harus menghadapi serangan dari prajurit gelang-gelang serta Padepokan Tirtamaya. Sementara di dalam sebuah tenda, Wulandari ditemani oleh suaminya yang sedang mengobati Rinjani. Hingga Kamandaka yang datang kemudian masuk ke dalam tenda dan berkata, Maha Guru, kami telah siap, ucap Kamandaka sembari menatap Arya yang sedang duduk tak jauh dari posisi istrinya berada. Sesaat Arya Binangun menganggukkan kepala, disusul dia yang bangkit dari tempat duduknya. Wulan, Kang Mas keluar dulu ya, ucap Arya Binangun hendak memeriksa kesiapan pengikutnya. Wulandari tersenyum kepada Arya sampai ia yang kembali melanjutkan tugasnya. Sementara Rinjani yang entah mengapa ikut-ikutan tersenyum saat melihat Arya Binangun. Sampai suara Rinjani yang terdengar. Aduh, pelan-pelan Bayu sakit. Suara rintihan Rinjani dikarenakan Wulandari yang mengoleskan ramuan dengan cara kasar. Maaf, tidak sengaja,
ucap Wulandari yang merasa kesal kepada Rinjani yang sedari tadi menatap genit sembari tersenyum kepada suaminya. Sementara di luar tenda terlihat ratusan cantrik dan pendekar yang sedang berdiri berbaris sembari memegang tali kakang kuda. Arya Binangun yang datang bersama Kamandaka serta memeriksa kesiapan pengikutnya sampai sebuah nasihat yang Arya berikan kepada pengikutnya. Berangkatlah kalian bersama Guru Kamandaka ya, patuhi setiap perintah darinya, ucap Arya Binangun kepada pengikutnya. Sendika dawuh Maha Guru, ucap serentak 350 pengikutnya, disusul mereka yang segera naik ke atas pelana kuda. Maha Guru, kami berangkat sekarang, ucap Kamandaka kepada Arya Binangun. Ya Ki, hati-hati, titip salam kepada Ki Supala dan yang lainnya. Sendika dawuh Maha Guru, disusul pria itu yang naik ke atas pelana kuda bersama petinggi-petinggi padepokan Sekar Buana yang lain. Maha Guru, kami tunggu di Sungai Bengawan, ucap Jatmiko dari atas pelana kuda, hingga terdengar suara Ki Kamandaka yang sedang memberi perintah kepada 350 pengikut Arya Binangun. Semuanya, mari kita berangkat, teriak Kamandaka kepada anggota rombongannya sembari pria itu yang menarik tali kakang kuda. Sesaat terdengar suara gemuruh derap ratusan kaki kuda bersama debu-debu yang berterbangan, sampai suara derap ratusan kaki kuda itu yang terdengar menjauh bersama mereka yang hilang di kejauhan. Arya menghela nafas panjang hingga pemuda itu yang memutuskan kembali bekerja bersama 50 cantrik yang ikut dalam rombongannya. Mereka bahu-membahu membongkar tenda yang masih berdiri, sampai beberapa cantrik yang membopong rekan-rekannya yang sedang terluka guna dinaikkan ke atas kereta pedati. Dan beberapa saat kemudian terlihat rombongan Arya Binangun yang berangkat meninggalkan kaki Gunung Lawu guna menyusul Kamandaka serta yang lainnya. Dalam rombongan terlihat Balapati dan Argasena sedang duduk di atas pelana kudanya. Mereka diberi tugas memimpin 50 cantrik penunggang kuda guna mengawal 4 kereta pedati yang sedang membawa 20 orang yang sedang terluka termasuk Dewi Rinjani. Sementara Arya Binangun beserta Wulandari berada di dekat pedati guna berjaga apabila mereka yang terluka membutuhkan bantuannya. Tampak juga dalam rombongan Wirajaya yang sedari tadi membawa kudanya di samping pedati yang membawa Rinjani, bermaksud pula menjaga wanita itu. Sampai di saat dimana sang surya telah berada di atas kepala, Argasena mengangkat tangan isyarat untuk rombongan agar berhenti untuk beristirahat. Berhenti, kita istirahat dulu di sini, ucap Balapati kepada rombongannya. Dua murid Arya Binangun yang telah hafal dengan kebiasaan dari gurunya. Balapati serta Argasena paham betul dengan kebiasaan gurunya, di mana saat itu adalah saat bagi Arya Binangun serta Wulandari menjalankan ibadah sembahyang duhurnya. Sesaat tampak Argasena dan Balapati berjalan mendekati Arya Binangun serta Wulandari yang sedang memeriksa Rinjani serta mereka yang terluka. Hingga pertanyaan yang terlontar dari Wirajaya untuk kakak beradik itu. Kenapa berhenti? Tanya Wiraraga penasaran. Sudah, kamu diam saja, sampai Argasena yang memberi isyarat agar Balapati tidak meladeni Wirajaya dikarenakan Wulandari berada di dekat mereka. Seketika Balapati yang menelan ludah sambil memegang kuping kanan yang kemarin malam sempat ditarik oleh Wulandari. Ini adalah waktunya bagi guru kami sembahyang, ucap Balapati yang sebisa mungkin bersikap ramah kepada Wirajaya. Kenapa dengan kalian?
Tanya Wirajaya sembari mengerutkan dahi, bingung dengan perubahan sikap Argasena dan Balapati yang terkesan tiba-tiba, sampai dia yang tanpa sengaja melihat Wulandari yang sedang menatap tajam ke arah mereka. Wirajaya seketika salah tingkah dikarenakan tatapan tajam Wulandari. Oh, jadi begitu. Apa boleh aku ikut sembahyang? Tanya Wirajaya kepada Balapati dan Argasena. Tampak Balapati dan Argasena yang sedang saling melempar pandangan. Tentu boleh, ucap Argasena yang sepertinya paham tentang cara berpikir Wirajaya. Mari Mahaguru, Nyai, kita sembahyang. Ajak Wirajaya. Tampak suasana canggung di tempat itu. Hingga Arya Binangun yang mengambil gerabah berisi air untuk digunakan berwudu, yang kemudian diikuti oleh istrinya yang tercinta. Sampai giliran Wirajaya yang seketika mengguyur tubuhnya dengan sisa-sisa air yang ada di dalam wadah. Hei, apa yang kamu lakukan? Apa kamu sudah gila? Jangan membuang-buang air. Bentak Wulandari seketika Wirajaya yang sedang basah kuyup tertunduk ketakutan. Sementara tak jauh dari tempat Wirajaya dan Balapati mencoba sebisa mungkin untuk tidak tertawa. Sampai saat dimana Arya Binangun dan Wulan sedang menjalankan sembahyang duhurnya, sesaat tampak Wirajaya yang melihat penuh dengan tanda tanya ke arah Arya Binangun yang sedang menggelar sajadah bersama istrinya. Hingga Wirajaya yang memutuskan menyusul dengan berdiri di samping Arya Binangun. Hingga pemuda itu yang mencoba sebisa mungkin mengikuti gerakan sembahyang Mahaguru. Wulandari yang berada di belakang seketika kehilangan konsentrasi karena keberadaan Wirajaya di depannya. Wirajaya terlalu polos hingga terdengar suara tawa keras Balapati dan Argasena yang sedang mentertawakan dirinya. Suara tawa yang mengguncang jiwa dan perasaan Wulandari terlihat dari keringat dingin yang keluar di sela-sela kain yang menutupi rambutnya. Balapati, Argasena, awas kalian! Teriak keras Wulandari sembari berlari meraih tongkat untuk digunakan memberi pelajaran kedua murid suaminya itu. Oh, ampun Nyai, ampun! Teriak Balapati dan Argasena sembari berlari menghindar sabetan pentungan yang sedang diayunkan oleh Wulandari. Sebuah pemandangan yang mampu memancing gelak tawa mereka yang ada di tengah rombongan. Tak terkecuali Rinjani, walau dengan tertawa lirih. Sampai di mana wanita itu yang tanpa sengaja menatap Arya Binangun yang sedang larut dalam wirid dan doanya. Seketika senyum mengembang di wajah Dewi Rinjani. Waktu terus berjalan bersama sang surya yang telah berada di barat. Arya Binangun tiba ke tempat Kisupala berada. Kamandaka serta para petinggi padepokan yang tiba terlebih dahulu segera bergabung dengan Kisupala guna menyambut kedatangan Arya Binangun beserta rombongan mereka. Sesaat suara riuh ratusan orang terdengar disusul kemunculan Kisupala dan Ki Kamandaka guna menyambut Mahaguru Padepokan Sekar Buwana. Selamat datang Mahaguru, ucap Kisupala guna menyambut kedatangan Arya Binangun. Kisupala, ucap Arya Binangun sembari menyambut pelukan hangat dari pria Parubaya yang telah dianggap seperti orang tuanya sendiri. Sesaat tampak kedua pria itu yang berpelukan melepas kerinduan setelah beberapa hari tak berjumpa. Dimas Sutameja dan Mahaguru Argawisesa pasti sedang tersenyum melihatmu Arya. Mereka tidak salah memilihmu, ucap Kisupala memuji keberhasilan Arya Binangun. Sampai Kisupala yang menoleh ke arah Wulandari yang sedang berdiri di samping Arya Binangun. Wulan, kamu beruntung punya suami seperti Arya Binangun. Jaga baik-baik, jangan sampai direbut wanita lain, ucap Kisupala menggoda Wulandari.
Sesaat tampak Wulandari yang tampak cemas hingga wanita itu yang segera memeluk lengan suaminya. Suara gelak tawa Ki Supala dan para petinggi padepokan. Seketika Wulan sadar Ki Supala sedang menggodanya. Sementara di kejauhan Rinjani yang terus menatap Arya Binangun. Sepertinya wanita itu mulai menaruh rasa cinta kepada sosok pemimpin Sekar Buana yang sebelumnya menjadi musuhnya. Mbak Yu sedang lihat apa? Tanya Wirajaya yang datang hendak memapah Rinjani turun dari atas pedati. Mbak Yu suka Mahaguru. Tanya pemuda itu lugu. Seketika Rinjani membungkam mulut Wirajaya agar diam karena takut Wulandari mendengarnya. Shh, jaga mulutmu. Bisik Rinjani kepada Wirajaya yang sedang ketakutan. Wirajaya yang tak tahu apa salahnya hanya bisa mengangguk-anggukkan kepala. Disusul Rinjani yang menurunkan tangannya. Bayu, ucap Wirajaya yang terpotong. Sudah diam. Timpal Rinjani sembari menatap tajam ke arah Wirajaya. Sesaat tampak mereka yang terkejut saling bertukar pandangan, hingga mereka yang sepertinya enggan bertemu satu sama lain, di mana seolah hal buruk pasti akan terjadi jika ketiga pendekar itu berkumpul. Balapati dan Argasena segera berbalik arah. Begitu juga Wirajaya yang sedang berjalan kembali menuju ke arah Rinjani. Kenapa kembali? Tanya Rinjani kepada adik seperguruannya itu. Mbak Yu, mari aku antar ke tenda. Ucap Wirajaya sembari meraih tubuh Rinjani yang sedang duduk di tepian kereta pedati. Sesaat tampak mereka yang berjalan tertatih-tatih menuju kereta tenda yang disiapkan untuk anggota rombongan yang sedang terluka. Tuan, tadi Mahaguru berpesan tenda Tuan serta Nyai ada di sana. Ucap seorang cantrik sembari menunjuk ke arah tenda yang berdekatan dengan tenda Arya Binangun serta Wulandari. Terima kasih Tuan. Ucap Wirajaya sembari berjalan menuju ke arah tenda yang ditunjukkan oleh cantrik itu. Sesaat tampak Rinjani memasuki tenda. Sebuah tenda yang berukuran cukup luas yang dipersembahkan oleh Sekar Buana untuk menghormati tamunya. Temui Mahaguru, bilang terima kasih kepadanya. Baik Mbak Yu, sahut Wirajaya disusul pemuda itu yang berjalan meninggalkan Rinjani untuk mengucapkan rasa terima kasih kepada Mahaguru Arya Binangun. Mahaguru, ucapan Wirajaya yang terpotong saat melihat Arya dan Wulandari yang sedang melaksanakan sembahyang asar mereka. Wirajaya sebisa mungkin diam, takut amarah singa betina padepokan Sekar Buana menghampirinya. Wirajaya segera duduk bersimpuh depan tenda guna menunggu Arya Binangun serta Wulandari selesai melakukan sembahyang. Tanpa sadar pemuda itu memperhatikan dengan seksama setiap gerakan sembahyang Arya Binangun. Sebenarnya mereka menyembah siapa ya? Dan di mana betara yang mereka sembah? Dan kenapa ya cara sembahyang mereka berbeda? Pertanyaan demi pertanyaan yang muncul di benak Wirajaya. Tak terasa siang telah berlalu bersama tabir gelapnya malam yang sudah tiba. Malam itu tampak Wirajaya yang sedang duduk di atas batu besar yang ada di bataran Sungai Bengawan. Terlihat pemuda itu yang menatap arah luasnya langit berbintang yang sedang memperlihatkan pesona keindahannya. Sepertinya sedang ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Hingga pemuda itu yang memutuskan berjalan ke tenda Mahaguru Arya Binangun. Untuk yang sekian kalinya dia melihat Arya dan Wulan sedang sembahyang Isya. Kali ini dia ada yang berbeda. Wirajaya tidak sendiri. Terlihat di sepasang mata Ki Dharmajaya yang sedang duduk bersila menunggu Mahaguru Arya Binangun selesai ibadahnya.
Wirajaya, pemuda itu mengambil tempat duduk yang tak jauh dari posisi Dharmajaya. Hingga saat mereka tunggu tiba, di mana Arya Binangun serta Wulandari telah selesai dengan ibadahnya. Wulan, sebaiknya kamu temani dulu ya Dewi Rinjani. Baik Kang Mas. Saut Wulandari bergegas meninggalkan tempat itu menuju ke tenda Rinjani. Ki Dharmajaya dan Tuan Wirajaya, ada apa kalian kemari? Pertanyaan yang Arya Binangun lontarkan. Sesaat tampak Ki Dharmajaya dan Wirajaya yang saling bertukar pandangan, sampai Ki Dharmajaya yang menyampaikan maksudnya terlebih dahulu. Maaf Guru, ajari orang tua bodoh ini tentang keyakinanmu, ucap Dharmajaya kepada Arya Binangun. Sesaat tampak Arya Binangun yang mengangguk-anggukkan kepala, sampai pemuda itu yang menatap ke arah Wirajaya yang sedang tertegun dikarenakan mendengar maksud dari Ki Dharmajaya. Wah Guru, ajari aku juga ya. Arya Binangun tersenyum kepada orang tua dan anak muda yang sedang berada di hadapannya. Tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Arya menjelaskan tentang keyakinan kepada Dharmajaya dan Wirajaya. Hampir seperempat malam mereka bersama membahas tentang keyakinan baru yang sedang berkembang di Nusantara. Hingga Wirajaya dan Ki Dharmajaya yang memutuskan mengucapkan ikrar syahadat disaksikan oleh Mahaguru Padepokan Sekar Buana. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, ucap Arya Binangun menjambut dua saudara seimannya. Malam itu di mana Wirajaya dan Ki Dharmajaya menerima risalah tentang tauhid, sebuah awal sebelum nantinya banyak dari pendekar cantrik padepokan yang menyusul mereka guna memeluk keyakinan baru itu. Sementara itu di dalam sebuah tenda, sembahyang subuh berjamaah sedang digelar. Sebuah kebiasaan dari Arya dan Wulan yang menyambut kedatangan pagi dengan menjalankan sembahyang berjamaah. Namun kali ini agak berbeda. Terlihat Wirajaya dan Dharmajaya yang sedang berdiri di belakang Mahaguru Sekar Buana untuk ikut sembahyang subuh. Pagi telah tiba, serta diiringi suara senandung aneka burung kicau yang terdengar bersaut-sautan. Mahaguru Arya Binangun sedang duduk bersila di atas batu besar yang ada di bataran Sungai Bengawan. Sungai besar yang menjadi pemisah antara wilayah Jawa bagian tengah dan Jawa bagian timur. Sungai yang membentang panjang mulai dari wilayah Mataram hingga bermuara di sekitaran wilayah Gresik dan pesisir utara. Arya Binangun menatap ke arah sebuah lubang berisi genangan air yang terlihat sangat tenang, sampai sehelai daun yang tiba-tiba jatuh ke dalam genangan. Air tersebut hingga sebuah riak yang tercipta di permukaan air. Seketika pikiran Arya Binangun melayang hingga jatuh dalam lamunan. Arya Binangun teringat tentang sebuah kisah. Sekitar 800 tahun yang lalu, di mana baginda Nabi menyampaikan risalah kenabiannya kepada suku Quraisy. Hingga terjadi konflik antara barisan pengikutnya dengan para pembesar suku yang menentangnya. Penyiksaan dan tekanan diterima baginda Nabi dan pengikutnya, hingga sampai waktu di mana baginda Nabi Muhammad beserta para pengikutnya yang melakukan hijrah meninggalkan tempat kelahirannya, menuju ke Madinah. Tak butuh waktu lama, Madinah berkembang pesat seiring banyaknya suku-suku Arab yang menerima risalah kenabian baginda Nabi Muhammad. Dalam kurun waktu 1 dekade, baginda Nabi Muhammad yang terusir dari kota Makkah kembali ke tanah kelahirannya dengan membawa 10.000 barisan pasukan pendukungnya. Baginda Nabi kembali ke Makkah tampil sebagai pemenangnya. Kala itu, baginda Nabi Muhammad bersikap bijaksana, tidak ada darah yang tertumpah pada hari Fathul Makkah.
Baginda Nabi berlapang dada mengampuni mereka yang dulu menyiksa dirinya serta pengikutnya. Hindun dan istri dari Abu Sufyan yang dulu pernah memotong kuping serta hidung Hamzah guna dijadikan kalung. Ditambah wanita itu yang berani merobek dada Hamzah ingin memakan jantung sang singa Allah. Hari itu diberi pengampunan oleh baginda Nabi. Begitu pula para penduduk Mekah yang lain. Beberapa pembesar yang melarikan diri dari Mekah dibujuk untuk kembali serta diberikan pengampunan. Sebuah tindakan bijaksana baginda Nabi saat tampil sebagai pemenangnya. Arya Binangun mengangkat tangannya berdoa kepada Sang Pencipta agar umara serta ulama berjalan di jalan yang benar dengan memegang teguh ajarannya. Arya Binangun berharap saat peralihan kekuasaan di tanah Jawa Dwipa tidak ada pertumpahan darah serta kejahatan yang terselubung di dalamnya. Hingga suara Ki Kamandaka yang terdengar di sepasang telinga Arya Binangun. Mahaguru, semuanya sudah siap, ucap Kamandaka kepada Arya Binangun. Sesaat tampak Mahaguru Padepokan Sekarbuana yang berdiri disusul langkah tegapnya menuju ke arah di mana pengikutnya sedang menunggu. Hingga Arya Binangun yang memberi perintah untuk menyeberang. Seketika mereka bergerak dengan teratur naik ke atas rakit-rakit yang sebelumnya telah disiapkan oleh Ki Supala. Tak butuh waktu lama, mereka telah menyeberangi badan sungai Bengawan, kemudian berkumpul di bantaran sungai yang ada di wilayah Pajang. Hingga isyarat yang diberikan oleh Kamandaka, disusul rombongan yang kembali melakukan perjalanan, memasuki wilayah Pajang guna pergi ke Kadipaten Sedayu. Sementara di belakang rombongan, bantaran sungai Bengawan sisi sebelah barat yang berada di wilayah Pajang. Arya Binangun menatap ke arah timur di mana sang surya tampak meredup di sepasang matanya. Ada apa, Kang Mas? Tanya Wulandari melihat suaminya sedang terdiam. Suatu hari nanti kita pasti akan merindukan saat kita berada di sana, ucap Arya Binangun kepada istrinya. Wulandari menghela nafas sembari tersenyum. Kang Mas, suatu hari nanti kita akan berkunjung ke tempat Pitaloka dan Zainab. Insya Allah Wulan, insya Allah, ucap Arya Binangun menatap ke arah istrinya hingga suara Argasena yang terdengar. Guru, mari kita berangkat, ucap Argasena dari atas pelana kuda. Sesaat tampak Arya Binangun serta Wulandari yang menoleh menatap ke arah Argasena dan Balapati. Hingga mereka memacu kudanya meninggalkan tempat itu guna mengejar Ki Kamandaka serta rombongannya yang terlebih dahulu pergi. Sementara di tempat yang lain yang terhubung oleh aliran sungai Bengawan, di sebuah bandar pelabuhan yang ada di wilayah Gresik, terlihat ratusan kapal sedang berlabuh. Hingga puluhan orang yang terlihat sedang sibuk menaikkan peti-peti berisi kepingan emas dan gobok di atas geladak kapal. Sampai 2 orang pemuda yang berjalan menghampiri 2 orang wanita yang sedang berbincang-bincang di atas kapal. Zainab, semuanya sudah siap, ucap Manap kepada pemimpin rombongan. Zainab tersenyum kepada Manap dan Rahmat. Iya, kita berangkat sekarang, ucap Zainab kepada kedua sahabatnya itu. Zainab memimpin rombongan berisi puluhan orang hendak pergi menuju ke wilayah Kadipaten Sedayu dengan menggunakan jalur sungai Bengawan yang lebih aman dan cepat. Kali ini mereka pergi ke Sedayu bukan untuk berdagang, melainkan mengemban misi dari saudagar Ali Mahmud guna mengantar peti-peti berisi emas dan uang gobok guna diserahkan kepada Mahaguru Padepokan Sekarbuana, di mana harta yang nantinya digunakan untuk membangun kembali Padepokan Sekarbuana di wilayah Sedayu. Hingga terlihat Ki Demang Barada serta ratusan orang yang menunggu dengan cemas di depan gapura kota Kadipaten Sedayu.
hingga suara ratusan derap kaki kuda yang terdengar dari kejauhan. Mahaguru Arya tiba. Teriak seorang prajurit dari tempat ketinggiannya. Seketika suara riuh gegap gempita terdengar menggema menyambut kedatangan Arya Binangun beserta ratusan pengikutnya. Selamat datang Mahaguru di Kadipaten Sedayu, ucap Ki Demang Barada menyambut Arya Binangun. Disusul ia berpelukan, sesaat tampak Arya Binangun yang diarak menuju pendopo agung guna menemui Tumenggung Adipati Sedayu. Hari itu untuk pertama kalinya Mahaguru Arya Binangun berada di wilayah Sedayu setelah beberapa bulan pergi meninggalkan tempat itu. Hingga 3 hari kemudian, terlihat ribuan orang sedang bekerja sama membangun padepokan baru. Tidak hanya ratusan cantrik serta pendekar Sekar Buana, tapi warga Talun, para pengungsi, serta warga lain yang berada di wilayah Sedayu guna membantu mendirikan padepokan. Arya Binangun yang sedang menemani Wulandari merawat luka Rinjani yang mulai mengering. Arya Binangun serta Wulandari menoleh ke arah pemuda itu. Siapa yang datang? Ucap Wulandari kepada pemuda itu. Nyai Zainab dia datang. Ucapannya yang telah mengenal Zainab serta yang lain saat dulu penduduk Talun menolongnya dari para perampok. Wulandari tersenyum, disusul ia berdiri bersama suaminya guna menyambut kedatangan Zainab serta rombongannya. Hingga tiba 1 bulan kemudian, tampak 2 ekor kuda yang melesat meninggalkan wilayah Sedayu menuju ke arah utara guna menuju ke pantai yang berada di sekitar 40.000 tombak dari Kadipaten Sedayu. Arya Binangun ingin memenuhi keinginan istrinya yang berharap bisa merasakan suasana pantai seperti saat mereka berada di pesisir utara. Hingga tiba Arya Binangun tiba-tiba menghentikan laju kudanya saat tiba di sebuah tempat yang biasa disebut oleh warga sekitar sebagai hutan Gelagah Wangi. Daerah yang nantinya akan menjadi tempat berdirinya kerajaan baru yang dikenal sebagai Demak Bintoro.